Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel with me and Mr. Doyo. Oke, kali ini kita akan membahas seputar hal-hal mistis yang pernah gua alamin dan yang pernah dialami oleh sahabat gua, si Aryo Firenza ini. Dan tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe atau biasa yang kalian sebut dengan subrek, pencet di bawah sini. Dan tekan tombol like dan tekan tombol share juga, dan silakan komen juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya, kuy. Nah, aku nak nanya nih ya dengan kau yo. Pernah gak kau ngalamin hal-hal mistis dalam hidup kau? Pasti ya, pernah. Sering malah. Sering ya? Karena bukannya aku tuh sok apa sih nyebutnya kalau bisa lihat itu namanya? Ini indra keenam atau bukan sok punya indra keenam ya, tapi indigo itu ya. kalau diomong ke punya indra keenam tidak, cuma kadang-kadang sering terlihat yang tidak sengaja itu sering ya, sering ngerasoi terlihat. Jadi toi yang masalah mistis ini juga pernah dialami di sini waktu aku tinggal di daerah sini, masih bertetangga sama Yogi. Yang juga pernah aku cerita di YouTube aku. Waktu itu aku tinggal di sini itu pas 3 SMP. Itu waktu orang tua masih sakit. Almarhum mama masih sakit. Iya, masih sakit. Jadi tinggal di sini cuma aku berdua sama Tasa, Be. Jadi pas tinggal berdua itu, orang tua aku nyuruh tinggal di tempat tante aku. Jadi rumah ini kosong. Hampir seminggu kosong. Jadi waktu itu hari Sabtu. Jadi pas minggu itu aku nak balik ke rumah ini. Balik ke sini gitu? Iya. Emang dasaran maksudnya tuh Sabtu kan setelah sekolah. Minggu kan libur. Jadi aku nak duduk sini sekalian bersih-bersih di hari Minggu kan. Jadi pas malam Minggu itu aku datang balik ke rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel bersih-bersih rumah itu. Jadi pas waktu itu aku kan banyak peliharaan. Ikan yang kau bisa ambil kan? Ada burung, ada ayam. Nah, di rumah tuh ada burung. Dan waktu malam-malam itu aku nak ganti makanan burung, ngasih minumnya juga. Dan itu kalau di dalam rumah kan ada gantungan itu di pucuk kamar mandi, pintu kamar mandi aku. Oh, yang pakai kayu gitu ya? Gantungnya di situ. Nah, jadi waktu pas ngangkat nuruninnya bersih tainya dulu, ngasih makan, ngasih minum sudah. Jadi waktu nak masuk ngangkat lagi gantungnya itu, kan rumah aku tuh dari kamar mandi yang kecil. Kan nembak ke dapur tuh pintunya. Oh iya, nembak ke dapur. Nembak ke dapur. Iya benar. Ya sudah ditembak tuh kan, nembak ke dapur pintunya. Jadi waktu aku ngadep ke dapur ngangkat si burung tadi, ngangkat si tempat burung, nggak tahu bener atau tidak, tapi feel aku tuh bener-bener caknya unian. Kayak ada bayangan gitu ya? Bukan sekedar bayangan lewat, bener-bener lewat. Dan lewat itu tuh bukan sekali lewat, cak slow mo itu ada gitu. Jadi cak lewat, kayak kelihatan nampak gitu ya? Iya, selalu lihat. Sumpah itu tidak bohong, memang benar-benar pas dia lewat itu tuh santai. Aku pikir siapa yang lewat putih, kan yang tinggal situ dewan, kan aku dewan tuh rumah itu kan last minggu kosong. Minggu ya betul. Jadi pas aku ngambil kayak bukan. Jadi aku nenangi diri aku bukan. Jadi langsung ngambil Yasin, tegak lo, kita pucet, langsung baca Yasin di rumah itu, langsung baca Yasin. Benar-benar biar tendang ke diri, pas sudah tenang baru masuk ke dapur tanya ke hati. Dan memang tapi rumah itu memang waktu itu ditaruh oleh salah satu keluarga aku. Memang ada penunggu, ditaruh sengaja, benar-benar ada. Memang ada. Untuk waktu almarhum mama itu kan dulu hamil. Untuk ngejagoi kami berhubung waktu aku berhubung waktu aku tuh tinggalnya di luar kota, jadi untuk Tino kan hamil waktu itu. Jadi adeknya itu narok si penunggu itu biar nyagoi rumah kami. Oh, biar ada pelindung gitu ya? Iya, untuk pelindung itu. Tapi memang sudah diomongin oleh omahku tuh, kalau misalkan terlihat tak sengaja, sudah dosa di itu. Jangan diganggu gitu ya? Sudah lah, jadi juga tidak ganggu, cuma ngeliat lewat aja itu. Jadi itu pengalaman mistis. Ada nggak? Itu yang benar-benar parah-parahnya gitu, karena mata telanjang dan langsung lihat jaraknya cuma kayak aku sama kamu. Oh, sedekat gitu ya? Kayak sesenti 2 senti gitu ya? Sedekat bisa itu. Dibayangin loh guys, betapa merinding guys. Langsung lihat depan mata. Cuma kalau wujudnya itu paling cuma putih, hitam, putih. Tidak katik muka.
kok cuma ada rambut panjang, Hah? nah, terus kain putih, sudah Kain ente. putih itu kayak semacam Mbak Kunti gitu ya? Semacam kuntil. Kunti ya. Nah, karena mukanya tutup rambut, Oke, rambut masih kayak acak-acakin muka gitu. iya, Ya? tutup rambutnya ke depan, terus putih. Jadi kain terbang sama rambut gitu nah, lewat. Ini Di depan lain. Ini sumpah loh guys ya, meskipun kami syuting siang hari, ini agak-agak merinding guys. Ini masih Masih ceritanya lagi merinding, ya, bawa. sumpah. Sedangkan rumahnya itu sudah ada di dekat sini lah. Nah, Rumahnya kan di sini lah. iya. Tempat Bisa salah satu. dibayangkan. Aduh. Nah, terus juga gue pernah cerita dengan gue ya. Katanya gue juga pernah lihat sosok makhluk gaib di depan rumah. Itu pas. Bener. Nah, coba ceritain. Gimana? Itu sama pas waktu Yogi masih galak ke rumah. Pas aku Yogi ya, itu sering juga ke rumah dan dulu punya rental PS sampai jam 12 malam. Yogi main sampai jam 12 malam. Padahal rumah itu udah penuh. Yogi selalu lah ya. Main PS sampai jam 12 malam. Dan aku udah gak cerita, ya takutnya kita malah takut, malah jadi insecure dengan hal itu kan. Nah, Yogi sugesti gitu ya. biasa baik main sampai dari jam 9 ya. Jam 7 ngomong. Jam 8. Dari jam 8 Iya, ke itu jam dia. 12 malam. Kadang aku counting sudah jam 1 malam sudah main lah, aku counting sejam. Oke, jam 1 malam Yogi baru balik. Waktu itu Yogi balik malam entah jam berapa, malam pokoknya. Jadi balik keluar di rumah aku pagar bambu. Jadi aku cuma nganter ke batas pagar, Iya, pulang baik, keluar. Pak. Jadi pas Yogi nak balik, biasanya aku gak nakut Yogi Ah. di pohon mangga atau Memang atau- ini terkena jahil. Iya. Temen gue bangke emang. Memang Terkena sering jahil. gitu. Ah. Memang sering galak bohong kan. Ah. Tapi waktu aku nak bohong Yogi, ngomong, ih aku tuh Yogi langsung berlari tuh. Langsung kan pas aku bohong itu. Jadi pas aku bohong itu, pas aku lihat ke pucuk di pohon mangga, ada pohon mangga, ada pohon mangga tuh. Oh, pohon mangga yang ya ada emang. Nah, Ada rumah di ya. pucuk pohon mangga aku tuh sebelah kiri ya, bukan ada pucuknya nih kan, ada sebelah kirinya dikit. Itu kain terbang putih we, tidak berambut lah pokoknya tahu cak gumpulan asap baik, kain terbangnya tuh gerug kayak itu nah. Kok agak Jadi, merinding gue ya Pas ceritanya. bohong ini, kok muncul itu nah, muncul yang benar-benar muncul. Astagfirullahaladzim. Gara-gara kita cuma lihat yang main-main, bohong, muncul. Langsung tegak, kalau kayak astagfirullahaladzim, masuk rumah langsung, kunci pintu. Jadi Jadi malah lari itu. bentuk kayak kain tapi terbang aja itu. asap-asap gitu bentuknya. Iya. Asap-asap. Tidak berbentuk manusia, itu cuma bentuk putih, putih. bergumpauan itu nah. Kalau memang susah gambarin, bentuk kain terbang lah. Kain terbang tertiup angin itu kan. Itu posisi jam 1 malam itu ya. Malam. Nih guys, bisa nggak kalian ngebayangin di depan rumah kalian ada pohon mangga, terus ada sosok kayak gitu. Waduh, jujur ini meskipun syutingnya masih siang hari ini, aduh, sampai merinding nih buku-buku Asli. asli. Dan itu waktu Yogi balik dan aku ngelihat hal itu, aku tidur cuma berdua sama adik aku. Kami tinggal berdua. Tidak kata orang tua. Terbayang nggak? Jadi pas udah ngeliat itu aku juga nahan diri aku dan aku tak cerita sama Itu orang tua itu masih di luar kota gitu ya? Orang tua yang bapak masih di luar Luar kota, kota. ibu masih nggak sakit-sakitan, masih Oh, nggak di rumah sakit. iya, Jadi iya. tinggal cuma berdua sama adik. Ada lagi kita isi buat teman-teman semua di sini. Kalau sekedar lihat sih sering malah. Di rumahku salah satu, ini di rumahku yang tempat tinggal aku baru, yang aku mau sekarang. Tidak tinggal di lagi, tidak dekat rumah Yogi. Itu di rumah sama aku di Wok Tigo, dekat SMA, dekat SD. Itu sebelum lagi pindah ke sana itu kan bersih-bersih dulu. Bagi beres rumah gitu. Beres lah, belum masuk barang, baru sebagian lah waktu itu. Cuma waktu bersih-bersih, waktu itu pagi-pagi, aku sama bapak Ya, ke sana untuk bersih-bersih. Bapak tuh nak ngecat, ngecek. nah ngecat rumah, ngecat di tembok di dalam. Waktu itu berdua wae. Dan itu kan pelong tuh ketik barang apa pun, lampu wae belum ada di situ. Lampu ada, jadi masih gelap gulita gitu ya? Iya, masih berhubung siang itu kan sinar matahari wae yang nyarari. Jadi waktu itu cat habis. Itu kejadiannya pagi, jam 10 jam 11 pagi. Pagi, Bukan malam. jam 10 ada kayak gitu. Itu orang tua itu beli cat keluar. Jadi aku kan uangnya udah cat diem. Berhubung itu rumah baru, aku keliling ini. Iya. Namanya rumah kosong itu kan lama rumah itu Iya, kosong. benar.
Berhubung juga agak ujung rumah itu. Ujung. Jadi aku keliling tuh, masuk di kamar mandi, masuk kamarnya dua, masuk kamarnya, Kamar terus ke mandi. dapurnya, kamar mandi. Pas ke kamar ibu aku yang ada warung, ada rolling door itu, Hah? kamar masuk nomor ke warung, Ya, itu kan luas tuh, iya benar. luas, mana gelap, gelap boleh tambah Gelap nggak ada cahaya gitu ya? nggak ada cahaya sama sekali. Jadi memang aku juga iseng dan memang penasaran. Aku datang ke kamar awal, dari awal kok, oh ini bentuknya. Terus yang masuk yang kamar yang besar luas sampai ke tembus warung itu, pas aku baru masuk pala kayak Nah, set, kan Ada- terowong gelap. gelap ya. Jadi tak ada masuk badan, cuma noleh ya. Oh kayak ngintip gitu ya? Ngintip kayak masuk kepala ngintip gitu. gitu ya, benar. Jadi pas masuk itu langsung demi Allah berwujud kunti, Wujud tegak kunti yang lagi Tegak. berdiri. benar-benar tegak. Kalau diomong tinggi enggak sih? Tadi 2 meter lah. Sekitar 2 meter tuh tinggi loh. Sampai plafon lah itu. Nih kalau gua berdiri aja Enggak sampai 2 meter. udah sampai 2 meter ya. Waduh, tinggi bener berarti. Jadi pas noleh itu, aku tuh nolehnya pas aku noleh, mata aku tuh tertuju ke badan dia. Oh, Ke ke putih itu badan. ke putih. Apa dia yang putih pas aku noleh ke pucuk lagi? Astagfirullahaladzim, langsung keluar dong. Refleks. Karena pas aku noleh itu kan noleh kepalanya bukan. Pas masuk pala, langsung ke putihnya itu baik. Kayak ada ini bayangin Ustaz. Oh ya paham ya. Jadi pas aku lihat putih, putih-putih ini kan gelap. Heeh. Pas noleh ke pucuk, astagfirullahaladzim. Tinggi, bener tinggi ya. Langsung kelihatan rambutnya di pucuk tuh. Langsung keluar. Itu tak aku ceritain sama bapakku. Tidak aku cerita sama sekali dan aku tak cerita sama ibu aku yang menjadi kakek. Mereka tak galak. Malah tak mau tinggal situ. Sedangkan rumah itu lah di DP untuk dikontrak selama 2 tahun. Tahu. Tak bisa ceritain. Itu benar-benar terkejut. Dan itu padahal baru hari kedua aku kesana. Baru hari kedua pindah di sana, Langsung dikasih langsung surprise. dikasih kejutan gitu sama sosok gitu ya. Nah, langsung dikasih surprise selamat datang. Penyambutan welcome gitu ya. Waduh, nggak nyangka bener nih. Nah, sedikit bercerita juga guys, gue juga pernah ngalamin kayak gituan. Gimana? Ini pas gua ini ceritanya malam hari ya. Masalah entah di malam apa, pokoknya gue malam jalan sama teman gua ke kios minyak atau pom bensin. Dan sehabis dari pom bensin itu, gua lewat jalan setapak yang sepi. Interview ini. Nah, di tepi sini. Jalan setapak yang sepi, itu feeling gue atau perasaan gue emang dari awal emang ada nggak enak. Kok di sini gue dingin, kok sini gue agak gimana gitu ya, agak berat kayaknya gue. Pas di jalan setapak itu, gue ngelihat sosok kayak apa ya, dia kayak tinggi, putih, besar. Itu bisa dikatakan kayak maaf gundurwo gitu, gundurwo tapi warnanya putih. Dia tuh putih bukan hitam ya? Bukan hitam, putih. Besar, tinggi, putih. Terus itu dia berdiri di antara semak-semak atau rumputan gitu. Dan itu sumpah ya, itu gue nggak ngarang sama sekali. Dan itu nggak salah ada mata ya guys. Entah gue ini halusinasi apa enggak. Yang gue itu ada matanya, warnanya kayak putih juga, apa putih kayak agak kemerah-merahan gitu. Dan memang sisi di jalan setapak gitu, memang di sampingnya ada kuburan. Ada kuburan keramat gitu. Ya, itu biasanya. Nah, memang ada. Jadi kalian yang nonton kalau tinggalnya di Palembang dan di Perumahan Kelapa, kalian pasti tahu kalau yang tinggal di Inggris itu ada namanya kuburan keramat ya. Kuburan keramat. Nah, itu jadi sehabis pulang dari situ, entah kenapa badan gua tiba-tiba kayak drop gitu. Demam. Oke, demam kayak berapa hari ya, kayak panas tinggi, kayak 3 harian gua nggak bangun-bangun dari kasur itu. Itu katanya, aduh, setelah gua tanya ya, kata yang tahu itu katanya itu kayak kesambet. Anu maghrib ya? Bukan maghrib, tengah malam, jam 10 malam ya. Jam 10 malam. Sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan di situ juga gua mau teriak tapi nggak enak sama orang lain, tapi kedengeran. Malam ya? Yaudah lah, gua diem aja sambil gua baca doa. Dan teman gua juga sambil bawa motor itu sambil kayak antara ngebut gitu lah, ngebut gitu. Bertakutan ya? Nah, dan wow, pokoknya parah guys. Gua demam 3 hari dan gua pokoknya bisa kayak gitu lah. Terus juga ada kedua yaitu pas maghrib guys. Jadi pas maghrib itu gua sama kakak sepupu gua yang perempuan
Itu gua habis beli bakso, terus lagi lewat kan. Itu kayak ada yang apa ya? Kayak ada yang ngikutin di belakang motor. Di belakang Ngikutin Dewean. Heeh. Dewean. Bukan sama kakak sepupu gua boncengan. Iya bener. Di tangga. Di tangga Pak. Heeh. Gua lihat ke belakang, nggak ada motor, samping nggak ada. Tapi terasa ada yang Tapi terasa di sini gua. Dan itu benar-benar kayak antara nyata dan nggak nyata. Dan sesudah gua juga pernah sendirian di jalannya sama kan dia yang gua ketemu Yang sama pertama, si di jalan Tahu Gundurwo itu yang putih itu maghrib posisinya sekitaran jam 6 sore. Itu habis gua pulang dari itu kebetulan dari rumah kamu ya, dari rumah. bener dari rumah itu dari rumah dia Dewean. ada sosok makhluk itu kayak gerakan cepat kayak angin warna putih. Dan secara spontan ya gua teriak gini Pas lihat itu. woi kata gua, mau mati lu kata gua. Dan gua teriak itu nggak sadar bukan di sengaja refleks gitu ngomong. Waduh. Dan gua teriak itu juga di samping kuburan. Di samping kuburan dekat kuburan Gamal itu. Bener itu. Waduh, entah itu apa halusinasi gua aja apa memang ada bener juga gua juga nggak tahu ya. Dan spontan ngomong gitu. Ya, terus juga ada lagi nih. Ini nggak salah baru bulan tahun-tahun ini kalau nggak salah ya. Masih tahun 2020 ya. Tahun ini kalau nggak salah ada ini yang denger bukan gua sih. Adik gua. Adik gua denger ada suara yang mirip sama suara tetangga gua di samping gua ini. Sini. Iya. Parmabut di. Iya benar. Itu mirip bener suaranya. Pas Mirip suaranya. si yang bersama nggak? Boleh. Ya kayak di gitu ya. Dan itu posisinya jam 1 loh. Jam 1 malam ada suara gitu. Kalau kayak mana? Kayak antara bunyi ngerok. Padahal kosong. Itu orangnya nggak ada orangnya. Pada saat kau denger itu kosong. Dan gua pikir kok ada suara. Terus di samping ini kan nggak ada orangnya. Pergi. Kok bisa ada suara gitu kata gua. Ya spontan lah adik gua ya teriak sih. Iya. Ke saat itu dia denger. Ke ibu gua dan ya mungkin ketakutan ya aduh. Pokoknya aneh aja sih. Aneh. Aduh sih kok. Cerita dari Mega. Dan aku baru tahu ceritanya itu baru semalam. Mistis juga. Jadi ini itu ada 7 wong. 4 cowok, 3 cewek. Mereka itu nak ketemuan di satu rumah. Mau ketemuan Di satu rumah. Anggap anak rumah kau. Anak kumpul. Jadi kan si 4 ini tadi kan 4 cowok. Nah, sedangkan cowok tadi si kok nggak datang. Nah, anggaplah si cewek itu ikutnya lah sudah standby kalau tinggal nunggu 3 cowok tadi datang. Tinggal nunggu 3 ikutnya nanti datang. Lah sudah kumpul kan kumpul di rumah kau nih. Tinggal 3 ikut anaknya yang belum datang. Jadi yang 2 ikut tadi itu boncengan. Kan 3 ikut anak tadi kan. Yang ikutnya mau boncengan si ikut ini dewean bermotor. Nah, jadi yang si dewean ini datang, sudah datang duduk ke rumah kau nggak ya? Main ke rumah kau lah kumpul. Nanti tinggal 2 orang lagi yang Wong yang dewan tadi datang dan dia duduk dan barusan duduk dia langsung ngomong itu. Spontan ngomong, aku sakit perut gitu ya. Kamar mandi ya gitu. Enggak kamar mandi dong. Dia mau oleh kau nih. Kau nih baru datang kamar mandi gitu. Nah, pup terus kan. Kamar mandi lah si Wong ini tadi. Berarti tinggal 2 orang lagi. Wong 2 ini tadi datang kan, sudah datang. Akhirnya klop mereka tuh cuma si kok ke kamar mandi. Si kok ini kamar mandi, cowok ngobrol. Setelah ngobrol agak lama, ada yang nelpon ke salah satu dari uang 7 ini. Nelpon dan anggap basi yang di kamar mandi ini namanya Robi. Siapa lah? Anggaplah Robi. Anggap aja. Bukan dia namanya Robi. Uang tuanya Robi nelpon salah satu dari mereka yang ngumpul. Halo, misalkan nelpon kau, halo jadi
ini nanti nak ngasih tahu, nak ngabari. Sambil nangis tuh. Ambil nangis. Iya, menangis. Robi kecelakaan jadi loh. Hah? Padahal itu tuh sebelum ngasih tahu kalau Robi itu nak kecelakaan, si rombongan tadi tuh ngomong kalau Robi itu missing di dalam kamar mandi, kan dia datang tadi. Dia datang. Datang. Iya. Yang ngomongnya datang dari antar nak. Pas Iya, datang paham. pamit ke kamar mandi. Sedangkan berapa menit berselang sudah ngobrol agak lama, ngomongnya nelpon dan si Robi kecelakaan. Dan yang kamar mandi tadi siapa? Dan serentak wong 6 tadi terkejut dan nangis galau pas dengar Robi kecelakaan gitu. Dan si anggaplah si Robi namanya almarhum itu meninggalnya di tempat. Meninggal di tempat kecelakaan itu. Dan itu kejadiannya benar-benar nyata, benar-benar si Robi itu datang real dan si yang punya rumah kan kau nih. Iya. Dan kau tuh ngomong, bukan aku kan yang lihat jadi. Yang lainnya, iya aku lihat kan kita banyak ngobrol tadi jadi. Dan padahal kata-kata terakhir dia tadi dia nak numpang ke WC itu. Nak numpang ke WC terus jadi serentak berenam itu tuh nak datangi kamar mandi rumah kau kan. Jadi serentak rame-rame ke 6 dan pintu kamar mandi itu cuma terbuka kosong nanti uang. Dan terkejut dan pasti uang 6 itu dan itu tuh benar-benar ada. Kau nih mega dewek. Dan itu tuh memang benar-benar ada dan kalau kita di posisi kayak astagfirullahaladzim, yang tadi datang siapa? Gitu. Nah iya, itu juga pikiran, emang siapa datang itu? Jadi seolah si Robi itu tuh benar-benar ngasih isyarat terakhir gitu kan ke teman-teman itu. Itu benar-benar real. Kan mungkin dengar cerita-cerita kawan-kawan cerita-cerita di YouTube gitu. Dan ini benar-bear terjadi dan itu di Palembang. Kawannya pacar aku. Aku baru salam cerita. Aku lihat di itu kan Instagram kan. Lo cek ini ada di Instagram salah satu kau tuh aku sama kau satu kosan tuh beda kosan satu tempat. Aku di kamar nomor 1, kau di kamar nomor 2. Tiba-tiba aku datang ke kamar kau, Gi. Ngapa ya? Aku tidur di kamar kau, Gi. Ngapa? Aku takut ada tidur. Ya sudah, aku pindah dong ke kamar kau. Nah, pas aku pindah ke kamar kau, aku tidur di sebelah kau. Tiba-tiba ada yang nelfon kau, ngomong kalau meninggal dan ini sebelah kau siapa yang datang barusan. Nah, itu pas aku cerita itu, sontak Mel cerita. Itu tuh tidak ada bohong, ada yang main itu tuh. Iya, Bang. Ya lah cerita yang tadi. Jadi tadi bukan yang Instagram tadi mungkin bohong, enggak tahu kan tidak. Iya. Tapi yang cerita yang Mega tadi, yang barusan yang ngomong dia ke kamar mandi tapi tidak terjadi kecelakaan di tempat itu benar. Itu real ya? Real benar-benar ada. Dan gua nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Pasti uang 6 itu dan masih hidup, saksi hidupnya masih ada. Ada benar-benar ada. Yang itu tuh masih hidup. Gua nggak bisa bayangin guys. Ada yang bertamu ke rumah kita dan kita telepon bahwa orang itu udah meninggal. Jadi itu siapa datang itu? Dan itu bukan berwujud anu, benar-benar wujud uang. Jadi pas datang kamar mandi, datang duduk dia itu si Randy tadi cuma datang duduk kamar mandi aja gitu. Nah sedangkan kalau yang tuan rumah kan ngomong sama si Randy, nih baru datang lah kamar mandi dia terus bilang langsung kamar mandi. Memang itu uangnya kalau cerita dari kawan-kawan tuh memang tipenya memang sering ke kamar mandi. Jadi uang tuh daerah namanya kamar mandi. Memang kebiasaan nama datang sering ke kamar mandi. Kamar mandi ya. Jadi waktu dia pesan dia terakhir pernah ke kamar mandi kayak memang sudah kebiasaan si almarhum. Ya Pak. Jadi turut berduka cita juga sih dengan almarhum ya. Semoga arwah almarhum siapa nama tadi namanya? Kalau nama persisnya nggak tahu ya. Ya semoga almarhum bisa tenang di keluarga yang ditinggalkan. Amin. Dan semoga bisa tenang dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Amin ya Allah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga bisa diberikan kesabaran dan kesabaran. Amin. Amin. Ya. Jadi inti dari video ini sudah hampir setengah jam ini intinya kita harus saling bisa menjaga satu sama lain dan jangan saling ganggu aja gitu ya. Dan juga kalau bercanda juga tadi yang gua ambil dari ini tadi, kalau bercanda sama teman jangan berlebihan. Nah saya, wah, gua lihat hantu gini, waduh, lihat hantu. Nah itu jangan guys, itu bisa memancing dia untuk keluar gitu ya. Pokoknya bercanda jangan berlebihan. Dan yang kedua itu harus bisa saling menghormati sesama makhluk Tuhan gitu ya. Oke. Semoga aja bisa mengambil hikmah dari video ini dan jangan lupa juga dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel si Mr. Royok. Nanti linknya gua taruh di bawah sini di link deskripsi dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube gua menuju 3000 subscriber pertamanya teman-teman. Mohon doanya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami berdua. Di sini kami berdua
niat untuk Men-sharing aja. men-sharing, bukan untuk apa-apa ya. Oke, gua Yogi Putra Pangestu. Saya Ari Beransa. Pamit undur diri. I'll see you soon next video. Peace.